Selamat datang di channel kami Anak Mama. Gue Bugis. Gue Yudis. Kami berdua akan menonton video yang masuk ke email Anak Mama. Ini cerita mistis yang dia ceritakan pengalaman-pengalamannya saat dia pulang kampung. Iya, pengalaman dia sendiri. Jadi Dia bukan sendiri. cerita orang lain, bukan denger-denger kata orang. Nah, benar. Bagi teman-teman Anak Mama yang mungkin Lebaran ini tidak bisa Mudik, pulang kampung, nggak bisa ketemu sanak saudara. Ya dinikmatin aja lah, sama lah seperti kami. Dan ini by the way kita baru bangun, Iya. baru selesai sahur. Nah jadi kita akan langsung nonton aja. Ini adalah video, ada 3 buah video ya. 3 buah video, 3 buah cerita. 3 buah cerita gitu. Oke, kita mulai di cerita yang pertama. Sebelum gua mulai ceritanya, sebelum kita mendengarkan ceritanya, ada baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe aja, nggak perlu kirim SMS lah, apapun itulah. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Halo semuanya, kenalin nama gue Odette. Gue mau bagi cerita horor gue di sini yang gue alamin sendiri. Jadi gue sering pulang ke Cirebon untuk ngerayain Idul Fitri setiap tahunnya, dan gue selalu nginep di rumah om gue ya. Jadi di rumah om gue itu punya 2 kamar depan dan kamar belakang. Nah kebetulan tahun ini om gue itu pulang ke Bangka, ke kampungnya dia. Jadi di rumah itu cuma ada gue, nyokap gue, dan bude gue. Jadi kita cuma bertiga ada di rumah itu. Di satu malam kita tidur di kamar om gue yang biasa ditempatin sama om gue biasanya. Nah ceritanya di rumah om gue ini emang selalu menyimpan cerita-cerita yang mistis, karena om gue masih percaya kisah-kisah mistis kayak gitu. Jadi setiap malam Jumat om gue masih ngebakar kemenyan. Kemudian di belakang ada kamar yang dibuat dari triplek untuk meletakkan, gue nggak tahu, nggak pernah masuk isinya apa, cuman yang gue tahu sering ada bunga 7 rupa. Tapi itu tempat sering dilakukan buat sholat gitu, cuman emang kamarnya gelap, cuma ada dikasih lampu 5 watt bohlam, tapi gue nggak pernah ke situ sih. Nah ceritanya malam ini adalah malam terakhir gue tidur di kamar om gue, karena besok paginya om gue pulang dari Bangka. Ketika gue tidur bertiga sama nyokap gue sama bude gue, terus ada suara ketukan pintu. Awalnya yang sadar itu adalah bude gue. Terus bude gue bangun, karena bude gue takut juga, jadi bude gue bangunin nyokap gue. Terus pas nyokap gue bangun, buka pintu, gak ada siapa-siapa, karena emang cuma itu bertiga aja di rumah itu. Terus setiap jam, mulai jam 2 sampai jam 5 itu pasti ada ketukan pintu. Di jam terakhir jam 5 itu kita udah mulai curiga, kayak siapa ya? Apa ada maling? Kalau maling masa ngetok-ngetok pintu? Akhirnya nyokap gue terakhir itu buka pintu dan ngeliat kalau ternyata kita sadar yang ngetok pintu itu adalah golok yang punya om gue. Mungkin goloknya itu ada isinya. Mungkin. Karena Karena dia tadi kan dia cerita katanya setiap malam apa? Jumat Setiap malam Jumat ya. Setiap malam Iya. itu dia bakar dupa kemenyan sama gitu ya. bukan dupa sama bunga 7 rupa. Sama 7 rupa. Gitu. Golok berarti ya. Golok yang disimpan selalu di atas lemari, mungkin dia punya 3 sampai 4 golok. Dan yang satu ini adalah salah satu yang paling besar, dililit sama kain putih. Dia ada tulisan-tulisannya. Terus pas nyokap gue buka pintu, goloknya ada tepat di depan pintu kamar om gue. Padahal itu nggak ada siapa-siapa lagi di luar, cuma ada kita bertiga. Nah besok paginya om gue pulang, kita ceritalah kalau semalam ada terjadi ketukan pintu, terus ada hal-hal yang lain. Terus dengan santainya om gue cuma bilang, oh iya
lupa goloknya belum dikasih makan. Kasih makan gitu golok loh. Anjir. Makan apaan golok? Gokil. Jadi nggak tahu ya ini di video kedua dan ketiga adalah lanjutan dari cerita ini atau dia bilang sih ini berada di satu tempat yang sama ya, artinya rumah omnya ya, Rumah omnya. yang di Cirebon Yang tadi Cirebon. ya. Tapi apakah masih hantu golok? Kita belum tahu. Kita nonton di video kedua. Tetap nonton, jangan pernah di skip, apalagi selesai menontonnya ya. Apalagi kelar nontonnya. Kelar nontonnya, Jangan. kita lanjut di video kedua. Bukan cuma itu aja, kejadian mistis yang ada di rumah om gue. Jadi setiap tahunnya seperti yang tadi gue bilang, kalau gue sering tiap tahun harus selalu nginep di sana karena rumah om gue itu rumah yang paling besar di antara yang lain. Jadi gue itu nginep selalu ditempatin di kamar depan dekat ruang tamu. Nah di kamar depan itu gue selalu tidur sama nyokap gue karena gue selalu ke Cirebon berdua sama nyokap gue. Ketika setiap gue tidur itu selalu nggak betah atau kayak ada yang ngeliatin atau kayak ngerasa nggak enak deh pokoknya kalau mau tidur di situ. Gue nggak pernah cerita sama nyokap gue. Jadi posisi kamarnya itu kan di depan, kamar paling depan sebelahan sama ruang tamu. Nah dari kamar ke ruang tamu itu ada sekat jendela tralis gitu. Nah posisinya gue selalu tidur di bawah jendela itu, selalu tidur di bawah jendela itu. Nah tiap gue tidur atau tiap gue merem itu selalu gue ngerasa seperti ada yang ngeliatin. Cuman kalau gue melek ya nggak ada apa-apa. Terus ada satu malam, ini kejadiannya sebelum kejadian yang si golok itu, karena setiap tahunnya kan gue selalu pulang ke Cirebon kan. Jadi tiap malam itu gue tidur, terus gue ngerasa makin gak enak karena tiap gue tidur selalu pasti diliatin dengan jelas. Nah satu kali gue merem, pas gue buka mata itu ada sosok cewek rambutnya panjang, kelihatan matanya di teralis, terus dia senyum ke gue. Lu bayangin lu tidur nih. Lu tidur terus jendela di apa ya? Di atas lo gini nih. Kayak inilah kayak di belakang dia kali ya, kayak gitu Iya, ya. jadi jendela itu mepet di belakang dia nih. Terus lo tidur malam begini. Tidur terus tiba di atas kepala tuh ada perempuan. Depan pas komuk lu nih. Senyum. Perempuan senyum terus ambil gini-gini. Tuh, lu ngebayangin gak tuh kayak gimana? Nah sejak saat itu gue akhirnya bilang sama nyokap gue dan tante-tante gue dan bude-bude gue kalau gue merasakan hal itu. Dan ternyata bukan cuma gue doang yang ngerasain. Ternyata setiap orang yang tidur di bawah jendela, mau itu pagi, siang, sore, malam, itu selalu diliatin. Kayaknya kita harus nyoba nih tidur di tempatnya Gua nggak mau. Odet nih. Gue aja salfok sama itu jendela di belakang dia nih. Oke. Jadi kenapa rumah om gue itu seserem itu? Jadi kenapa rumah om dia seserem itu? Nah ini yang pengen gue tahu dari awal. Kenapa sih rumah omnya itu bisa sampai seserem itu gitu? Ini mungkin ceritanya histori kenapa rumah itu bisa seseram itu, entah itu dari golok, entah itu dari si perempuan tadi gitu. Iya sih, itu sih benar sih. Kayak tetap masih bersama kami ya. Rumah peninggalan zaman Belanda, karena rumah om gue itu di area komplek PT Kereta Api Indonesia, yang dimana itu sebelahan sama atau berdekatan dengan rel kereta api dan stasiun Cirebon. Jadi rumahnya itu rumah tua, nggak bertingkat tapi emang lega, luas, banyak pintu-pintu, banyak jendela-jendela kayak yang tadi gue bilang. Bahkan antara ruang tamu dan kamar pertama aja tuh ada jendelanya. Nah historinya adalah rumah ini dulunya peninggalan zaman Belanda, dan sebelum ditinggalin sama om gue itu ada yang ninggalin perempuan ini bunuh diri di depan kamar yang gue tinggalin, maksudnya di depan ruang tamu. Jadi kenapa dia selalu ngeliat ke bawah, karena dia ngerasa kalau itu tempatnya dia, kalau dia harus ditemenin. Dan
kenapa yang selalu diliatin itu yang selalu di bawah jendelanya, karena ketika dia meninggal itu dia ngadep ke bawah. Itu oke, seru banget. Apa sih? Itu jadi kenapa tadi yang setan itu menatap ke bawah, itu ceritanya seperti itu. Jadi Bunuh diri gitu. bunuh diri kayak sih gantung diri, kayaknya gantung diri. Terus gantung diri itu mungkin tepat di atas jendela sudah, jadi menatap ke bawah begini terus senyum, ganteng senyum gue. Najis ya. itu apa? Asal muasal sih hantu Perempuan yang kalau tadi yang ya? golok kita belum tahu. Oh. Gua mah ininya aja sama mukanya si Deborah aja udah kegambar gitu, terus dia senyum kayak ya apaan sih, kok gini banget sih ceritanya deh. Kalau buat teman-teman anak mama, kalau jadi dia tuh lu tetap pulang kampung gak sih? Komen di bawah. Atau lu suruh om lu pindah rumah? Iya, tapi agak susah kayaknya itu. Di depan rumah om gue itu ada pohon mangga gede banget, bener-bener segede itu, yang tiap tahunnya itu selalu, maksudnya banyak mangga jatuh, bener-bener mangga jatuh sebanyak itu, yang kalau pohon mangga normal tuh nggak kayak gitu. Kayak gue tuh bisa sampai panen satu pohon itu 3 sampai 5 kilo sekali mereka jatuh, itu nggak normal banget. Nah, jadi masalah golok yang tadi, kenapa om gue cuma bilang belum dikasih makan. Nah, makanannya itu adalah pohon mangga itu. Jadi pusat energi yang ada di situ adalah pohon mangga itu. Kenapa om gue selalu ngasih kemenyan tiap malam Jumat? Ada bunga kembang 7 rupa di toilet belakang juga selalu ada kemenyan, yaitu buat jagain rumah itu supaya nggak ada yang masuk lagi atau nggak ada yang ngeganggu lebih dari itu. Jadi kalau ada om gue ya biasa-biasa aja, cuman kalau nggak ada om gue semua itu akan terjadi terus-menerus kayak gitu. Nah, buat teman-teman anak mama yang punya cerita sama seperti Deborah atau lebih menyeramkan, bisa langsung di share atau dikirim ke email kami di anakmamaberani@gmail.com atau di Instagram kami Di @anakmamaberani. yes. Itu dari tadi Ceritanya dari Deborah. cerita dari Deborah yang membuat gue sih alhamdulillah lah gue nggak pulang kampung ya. Alhamdulillah, karena kita nurut sama pemerintah. Gue suka juga sih kayak pulang kampung gitu-gitu. Kalau jadi Deborah sih ya mungkin kalau pulang kampung kan karena rame ya, saudara Iya, banyak saudara. berkumpul, Pasti juga tidurnya di satu tempat, iya, rame-rame. jadi bersua gitu loh. Tapi kalau cuma 1-2 orang, udah nggak apa-apa lah ya di Itu lebih Jakarta baik di rumah aja. masing-masing aja. Iya kayak gitulah. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, Tetap waspada. dan jangan pernah sendirian.